Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22 Couple. Vira memilih film bergenre romantis karena Vira sangat suka dan penasaran menonton film yang baru itu, sedangkan Sony menuruti saja apapun asal istri yang senang. Ternyata ramai juga yang nonton ya, Bi. Kata Vira saat mereka memasuki bioskop, tapi rata-rata yang menonton adalah pasangan kekasih. Sony jadi penasaran dengan film yang akan tayang ini. Apakah ini film uwu-uwu? Sony dan Vira duduk di kursi paling tengah sesuai tiket, dan tak lama kemudian lampu bioskop sudah mati, pertanda film akan segera dimulai. Sini sandar kepih, kata Sony menyadarkan Vira di dadanya. Keris kecil itu masih memeluk beberapa snack yang tadi dibelinya. Pih, bantuin, kata Vira kesusahan memegang begitu banyak snack. Taruh sini, kata Sony memindahkan semua snack yang dipegang Vira ke kursi sebelahnya, karena kursi sebelah Sony kosong. Vira sangat fokus menonton film itu. Dia begitu menghayati film itu, bahkan mata bulatnya tak berkedip saat menonton. Sony sama sekali tak pernah tahu alur cerita film itu. Jangankan penonton, beratap ke layar saja tidak. Dia hanya menonton Vira. Bih, Vira mau makan, kata Vira tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Sini duduk di pangkuan Bih, biar Bih suapin, kata Sony membawa Vira duduk di pangkuannya. Vira menurut saja karena dia sangat fokus menonton. Sony membiarkan duduk Vira sedikit, lalu menyuapi Vira snack. Vira terus mengunyah sambil menonton. Sony gemas sekali melihat pipi Vira saat dia mengunyah. Sony mengecup pipi Vira bertupi-tupi. Jangan Pih, kata Vira menjauhkan wajah Sony, lalu bersandar di dada Sony sambil terus menonton. Gak mau makan lagi, kata Sony. Enggak, Pi aja yang makan, kata Vira masih fokus. Suapin, kata Sony. Baiklah, kata Vira mengalihkan tatapannya dari layar ke Sony, lalu menyuapi Sony dengan penuh perhatian, bahkan gadis kecil itu membersihkan sudut bibir Sony yang kotor. Udah, kamu nonton aja biar Pi makan sendiri, kata Sony. Iba pasti gadis kecil itu masih ingin menonton. Iya, kata Vira patuh, lalu Vira kembali bersandar di dada Sony, dan kembali fokus menonton dengan posisi yang masih duduk di pangkuan Sony. Sony sibuk dengan snack yang sedang dimakannya, tapi tak berapa lama Sony terhenti karena Vira. Bih, peluk Vira, kata Vira menangis meminta pelukan. Sony membersihkan mulut dan tangannya dengan tisu sebelum memeluk Vira. Kenapa nangis, kata Sony memeluk Vira dan menyandarkan dagunya di bahu Vira, merautkan jari-jarinya ke jari Vira. Vira sedih, Bih, lihatlah mereka berpisah, kata Vira terus menonton. Akhirnya Sony juga ikut menatap layar dan menonton film itu sambil bersandar di bahu Vira. Saat Sony mulai paham dan mengerti alur film itu sama seperti Vira, Sony pun ikut terbawa suasana. Ternyata alur film itu sangat bagus dan mudah dipahami. Hampir sama dengan kehidupan nyata, pembuat yang menonton mudah terbawa suasana. Sedih ya, Bih, kata Vira. Iya, kata Sony fokus menonton. Di penghujung film itu, Vira semakin mempererat genggaman tangan mereka, membuat Sony hampir tertawa melihat betapa tegangnya wajah gadis kecil itu melihat tarikan panasnya. Sony dengan sengaja menggigit ujung telinga Vira dengan pelan. Apa yang kau bayangkan, Tembem? Kata Sony berbisik lagi. Sony lebih memilih menonton ekspresi Vira secara langsung daripada menonton adegan itu, karena ujung-ujungnya Sony sendiri yang bakalan tersiksa. Vira membaringkan duduknya, menyilang dari Sony, lalu bersembunyi di balik dada Sony yang kekar. Wajahnya terasa panas, belum lagi rasa malu mendengar bisikan suaminya. Bayangin apa kamu, hah? Kata Sony semakin menggoda Vira. Bih, kata Vira tambah malu dan membenamkan wajahnya di dada Sony. Sony menurunkan Vira dari pangkuannya karena film itu sudah selesai dan para pengunjung pun sudah banyak yang bubar. Ayo, pulang, kata Sony menatap jam di pergelangan tangannya. Ternyata sudah hampir jam 4 sore. Padahal baru sebentar rasanya Sony menemani Vira, ternyata sudah hampir seharian mereka jalan berdua. Ternyata waktu akan terasa singkat saat kita bersama orang yang kita cintai. Tak ada rasa jenuh ataupun bosan. Ayo, kata Vira yang sudah berdiri dan mengeluarkan tangannya pada Sony. Cium pipi dulu baru kita pulang, kata Sony memberi syarat. Dia masih duduk di kursinya. Tapi banyak orang, Bih,
kata Vera beratap beberapa pengunjung yang juga masih di sana. Gelap kok, nggak bakalan kelihatan, kata Sony karena lampu bioskop masih mati. Vera berduduk lalu mengecup pipi Sony. Tepat sekali, saat Vera mengecup pipi Sony, lampu bioskop menyala. Cie, kata beberapa pengunjung yang melihat. Tawa Sony pecah melihat istri kecilnya saat ini. Sony segera berdiri untuk memeluk istri kecilnya. Dia tahu Vera sedang malu saat ini. Udah, nggak usah malu, kata Sony mengelus kepala Vera yang tengah memeluknya dengan erat dan bersembunyi di dadanya. Jangan diketawain, dia mencium pipi suaminya, kata Sony beratap beberapa orang yang sedang beratap mereka sembari tertawa. Lalu Sony berjalan keluar sambil menggandeng Vera. Sepulang dari mall, Sony dan Vera pergi ke rumah Papa untuk mengantar jam dan beberapa makanan yang tadi mereka belikan untuk Papa dan Mama mereka. Jamnya Bi yang bawa, biar Vera bawa makanannya, kata Vera memberikan paperback kecil berisi jam kepada Sony. Baiklah sayang, kata Sony tersenyum hangat, beratap istrinya yang begitu sedang bahkan matanya berbinar-binar sepertinya dia sangat bahagia. Kita juga pakai jamnya yuk Bi, kata Vera membuka kotak jam berwarna putih yang tadi mereka beli. Sony dan Vera masih di dalam mobil. Vera memakai jam itu ke tangan kirinya. Ih, bagus banget Bi, sini Vera pakaiin, kata Vera kesarangan, lalu memakaikan juga jam ke tangan kiri Sony. Bagus kan, kata Vera mendekatkan tangan mereka yang memakai jam sama. Iya cantik, ayo turun, kata Sony lagi. Sony mengetuk pintu rumah. Mama, Papa, kata Vera berteriak dari luar. Karena tak kunjung dibukakan pintu, para pengawal dan pelayan di rumah Papa juga pada nggak ada di depan. Maaf non, kami semua sedang makan, kata Bibi minta maaf karena lama membuka pintu. Silakan masuk non tuan, kata Bibi mempersilahkan. Mama sama Papa mana Bi, kata Vera bertanya. Ada di ruang santai. Mereka langsung menuju ke sana. Wah, romantis banget, kata Sony meledek, lalu langsung duduk di tengah-tengah antara Ferrando dan Yaya. Menantu tak tahu etika, upat Ferrando. Karena sedari dulu sampai sekarang Sony yang begitu menyebalkan itu hobinya masih sama, yaitu mengganggu kesenangan Ferrando bersama kekasihnya. Bahkan saat Ferrando jadi playboy dulu pun sama. Keripiknya enak juga, Pak, kata Sony santai, seolah tak mendengar umpatan Ferrando. Papa geser, rayak Vera. Dia ingin duduk di dekat mamanya. Iya, kata Ferrando pasrah. Alhasil, jadinya mereka duduk berempat dalam satu sofa. Mama, kata Vera memeluk mamanya hangat dan dibalas oleh Yaya tak kalah hangat. Dan Sony pun melakukan hal yang sama. Dia suka sekali melihat Ferrando emosi dan kesal. Papa makin ganteng aja, kata Sony juga memeluk Ferrando. Membuat Ferrando ilfil, apalagi tampang manja Sony membuat Ferrando kesal dengan makhluk planet yang menyebalkan itu. Sudah dia merusak momen romantis Ferrando dan Yaya, sekarang dia malah memeluk Ferrando layaknya wanita. Apakah kau sudah gila, ha? Kata Ferrando marah-marah. Sony itu tak hanya memeluknya, tapi juga meraba dadanya. Iya, aku gila karenamu, kata Sony mengejar Ferrando yang sudah berpindah duduk ke sofa sebelah. Ferrando sudah ingin menghajar Sony rasanya. Kau itu kesambet di mana sih, Son? Kata Ferrando tak habis pikir dengan menantunya yang rada-rada gila itu. Ferrando pikir setelah Sony menjadi menantunya, Sony akan berubah. Ternyata tidak, dia masih sama saat Ferrando bertemu dengannya dulu. Yaitu suka membuat Ferrando kesal, marah, ilfil, bahkan emosi melihat tingkahnya yang menyebalkan itu. Tambah tua Pah kalau marah-marah terus, kata Sony santai dan kembali memakan keripik yang ada di atas meja. Dia tidak berulah lagi, dia hanya duduk saja di sebelah Ferrando. Gimana gak marah, punya menantu cuma satu aja malah rada-rada gila, bikin kesel tahu nggak? Kata Ferrando dengan jahat ya. Tawa Yaya dan Vera pecah melihat mereka. Sama Pah, aku cuma punya papa satu aja malah pemarah pula. Gak mau dipeluk lagi, kata Sony dengan tampang sedihnya. Ya, peluknya gak gitu juga, kamu meluk kayak cewek, tahu nggak? Kata Ferrando merasa bersalah apalagi melihat wajah seduh Sony. Ferrando memegang pundak Sony yang terlihat sedih itu. Maafin Papa ya Son, kata Ferrando beratap Sony dengan penuh rasa bersalah. Melihat itu Sony tertawa dengan sangat keras bahkan memegangi perutnya yang kram karena terlalu banyak tertawa. Sony tak bisa menahan tawanya, melihat wajah serius dan rasa bersalah Ferrando terhadapnya.
Satu tamparan di lengan dari Ferrado untuk Sony yang super duper nyebelin itu. Ferrado benar-benar malu, apalagi anak dari Seria yang tidak berhenti menertawai mereka, khususnya darinya. Udah Son, perut mama sakit, kata Yaya mencoba berhenti tertawa. Namun ekspresi wajah suaminya tadi sangat lucu saat dia meminta maaf pada Sony. Setelah beberapa saat, harap mama tadi dari mana? Kok nggak ngabarin mau kesini? Kata Yaya mengelus kepala Vera. Kita dari mall mah, kita beli jam tangan couple. Kata Vera lalu memperlihatkan kepada mamanya jam yang dipakainya. Bagus sayang, Son, lihat yang punya kamu. Kata Yaya kagum melihat jam tangan mereka. Ini mah bagus kan? Kata Sony memperlihatkan jamnya. Alah, lebay kalian, pakai couple segala. Kata Ferrado meledek. Oh gitu, ya udah kita kasih mama aja jamnya ya sayang, papa nggak usah. Kata Sony santai lalu membuka paper bag yang tadi dibawanya. Ferrado yang awalnya santai makan kacang sambil bersandar di sofa langsung melotot. Melihat Sony membuka kotak jam tangan dan isinya yaitu jam tangan mewah bernuansa gold yang sangat elegan dan berkelas. Sini tangan mama. Sony memakaikan jam itu ke tangan mamanya. Bagus banget Son, kata Yaya berbinar-binar senang meratap jam yang begitu pas dan mewah di tangannya. Ferrado melihat masih ada 1 jam lagi di dalam kotak itu. Sudah pasti itu untuknya. Tapi yang lebih mengejutkan, Sony menutup kembali kotak jam itu tanpa memberikan jam yang itu pada Ferrado. Nih sayang, kata Sony memberikan pada Vera setelah menyimpannya. Yah, buat papa mana Son? Papa juga mau couple sama mama kalian, kata Ferrado memelas. Yaya yang sedang meratap jam cantiknya langsung tertawa mendengar suaminya. Halah, lebay. Papa pakai sok couple-couple segala. Kata Sony membalikkan kata-kata Ferrado dengan begitu santai. Kamu tega banget sih Son, kata Ferrado dengan wajah sedihnya berharap Sony akan luluh. Bukannya iba mereka bertiga malah tertawa keras. Papa mereka lucu sekali. Melihat Ferrado yang sudah berdiri akan pergi karena kesal mereka ledekin. Iya, Vera kasih. Papa ngambekan sekarang, kata Vera memegang tangan papanya. Ferrado kembali duduk dengan senyum khasnya. Vera memasangkan jam itu ke tangan papanya. Bagus kan, kata Vera setelah memasang jam itu. Iya, bagus banget sayang, kata Ferrado memeluk anaknya. Vera aja yang dipeluk, aku enggak, kata Sony dengan tampang cemburunya. Kesinilah anakku yang paling tua, kata Ferrado terkekeh di akhir kata-katanya dan juga memeluk Sony dengan sebelah tangannya lagi. Kenapa enggak paling jelek aja sekalian? Tambah Sony Cebarut membuat Yaya dan Ferrado tertawa semakin keras. Setelah lama berbincang hangat, Sony dan Vera pamit pulang. Kita pulang dulu ya Pah, Mah, kata Sony pamit. Makan malam dulu baru pulang, kata Ferrado. Kata mereka hendak membantah. Kalau nggak makan nggak boleh pulang, kata Yaya egois. Ayo, kata Yaya memegang tangan Sony dan Vera bersamaan. Baiklah, kata mereka pasrah dan berjalan dengan Yaya di tengah-tengah mereka. Baru beberapa langkah mereka berjalan, mereka bertiga berbalik lagi karena ingat sesuatu. Papa, kata mereka bersamaan. Bukankah kalian sudah melupakanku? Kata Ferrado merajuk dan memangku tangannya duduk di sofa. Baiklah papa sayang, ayo. Kata mereka membujuk dan merayu Ferrado. Setelah makan malam, Sony dan Vera pulang ke rumah. Pagi harinya Vera baru selesai mandi. Dia masuk ke ruang ganti memakai kimono mandinya. Vera melihat Sony yang tengah bersiap-siap untuk ke kantor. Sini, Vera bantu. Kata Vera memasangkan kancing kemeja Sony yang belum selesai dipasangnya. Sony langsung berhenti dan berdiri diam membiarkan Vera yang membantunya berpakaian. Sony menatap Vera dalam diam. Menatap garis kecil yang tengah membantunya berpakaian dengan begitu tulus dan ikhlas. Bih, nunduk dikit, Vera nggak sampai nih, kata Vera yang sudah berjinjit hendak memasang dasi Sony. Memegang pinggang Vera lalu menyadarkan garis kecil itu ke dinding. Barulah dia menunduk membuat Sony menatap wajah Vera begitu dekat, tapi sayangnya tak seperti yang Sony bayangkan bahwa Vera akan kikuk, malah dia sangat santai. Dia hanya fokus memasang dasi di leher Sony, perapikan kemeja bahkan garis kecil itu, perapikan rambut Sony yang menurutnya masih kurang rapi. Udah Bih, kata Vera menatap Sony. Sony menatap dalam-dalam mata bulat yang sedang menatapnya itu. Bih, kenapa natap Vera gitu? Kata Vera bertanya. Gak apa-apa cantik, kata Sony berdiri seperti biasa, lalu mengelus pipi Vera. Vera merapikan lengan kemeja Sony lalu memasang jam di tangan kiri Sony. Terakhir Vera memakaikan Sony parfum. Selesai, kata Vera tersenyum menatap Sony dari atas sampai bawah. Makasih cantik, kata Sony tersenyum hangat. Dia meruduk lalu mengecup pipi tembam Vera bergantian. Sekarang kamu juga ganti baju,
Tunggu dibacakan ya, kata Sori lagi. Iya, kata Vera patuh. Sori keluar dan memakai sepatu kantor lalu menunggu Vera dibacakan sambil minum kopi. Pi, kata Vera memeluk Sori dari belakang, karena Sori tengah duduk di kursi sambil minum kopi. Vera mengecup pipi Sori dari belakang membuat Sori tersenyum lebar. Duduk sini, kata Sori membawa Vera duduk di pangkuannya. Sekarang kita sarapan, kata Sori mempiringkan duduk Vera lalu mengoles roti dengan selai untuk mereka. Biar Vera aja, Pi, kata Vera. Gak usah, biar Pi aja, kamu cukup diam aja, kata Sori lagi. Iya, Pi, kata Vera patuh. Dia duduk diam di pangkuan Sony. Vera menyandarkan kepalanya di dada Sony karena Vera duduk menyilang dari Sony. Mau selai apa lagi selain coklat? Kata Sony bertanya tapi gadis kecil itu hanya diam saja. Hei, Pi nanya nih, kata Sony mencolek pipi tembam Vera. Kenapa nggak jawab, hah? Kata Sony menuang sekilas susu. Tapi tadi Pi suruh diem, kata Vera dengan wajah tanpa dosanya. Ya Tuhan, kata Sony memelas dengan kepolosan istrinya. Bersambung.